gitu kan. Dengan KUHP yang lama. Jadi gugur dong gitu. Ya Allah, nah dengan 4 alasan hukum itu maka saya tidak bersedia memberi keterangan apapun yang nanti risikonya, karena memang secara hukum saya yakin ini nggak benar gitu prosedurnya. Kalaupun sampai ke proses di kejaksaan nanti ada penghentian penuntutan. Ada ya Bang itu mekanisme itu. Mekanisme penghentian penuntutan, atau sampai ke nanti di pengadilan, kalaupun sampai pengadilan dipaksakan masuk, itu ada eksepsi gitu, dan eksepsi menyebabkan kita bisa dibebaskan. Oke. Jadi cuma saja proses yang dulu saya, kita juga yang Bu Kurnia juga sama, dia sebagai advokat nggak boleh dilaporkan. Pak Rustam tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi sama sebenarnya statusnya untuk ini gitu kan. Oh, yang di klaster pertama ini malah Sebetulnya secara hukum peluang untuk bisa dibebaskan besar ya. Itu kan, kalaupun dipaksakan sampai ke kejaksaan dan ke pengadilan, itu bukti terjadi kriminalisasi. Gitu. Karena itu sudah main tabrak hukum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, setelah pengembalian berkas oleh Kejaksaan kepada Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu untuk klaster yang kedua, yaitu Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa, itu menandakan babak kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin panjang. Dan di klaster yang kedua kemarin juga Bang Rizal Fadilah dan kawan-kawan, yaitu Bang Rizal Fadilah, kemudian ada Bu Kurnia Tri Royani dan ada Bang Rustam Effendi, itu diperiksa juga kemarin ya Bang ya? Ya, klaster 1. Di klaster 1. Nah, untuk kelanjutannya gimana Bang? Berikutnya apakah akan ada pemeriksaan lagi atau seperti apa Bang? Ya, kalau dari sisi pemeriksaan tersangka selesai. Oke. Ya kan? Baik Bu Kurnia, Pak Rustam, saya itu klaster 1 sudah selesai. Walaupun saya tidak memberi keterangan. Oh gitu. Kalau boleh tahu kemarin seputar apa Bang? Alasannya 94 pertanyaan. Oke. Tapi saya yang menjawab hanya satu saja, yaitu tidak siap memberi keterangan. Di semua pertanyaan itu? Semua pertanyaan begitu. Alasannya satu, kata menurut saya tidak masuk yang dilaporkan oleh Jokowi. Itu kan tidak masuk terlapornya laporan Jokowi, gitu kan. Sementara nomor laporan itu masuk di status saya sebagai tersangka, gitu kan. Saya tidak dilaporkan Jokowi, tapi di situ disebut alasan tersangkanya laporan Jokowi. Itu kan penting itu menurut saya, berarti cacat hukum proses itu. Yang kedua, yaitu yang lain, yang lehumanan, yang Andri Kurniawan, yang Samuel Sueken, tiga lain kan, menurut saya itu legal standingnya nggak benar, ya kan, ini delik aduan absolut, kan, gitu kan, pencemaran nama baik, fitnah, sementara itu masuk, jadi udah beres dong. Saya tidak dilaporkan Jokowi, yang kedua ini tidak legal standingnya nggak benar, berarti proses penetapan tersangka nggak beres. Jadi saya nggak buat apa saya beri keterangan, kan gitu alasannya. Yang ketiga adalah itu karena menggunakan KUHP baru, ya kan. Sementara ada surat polisi, surat Kapolri, itu tanda tangi Kabareskrim, menyatakan bahwa berhubung dengan adanya KUHP baru, gitu kan, maka harus dibuat surat pemberitahuan kepada pelapor, terlapor, tersangka, kuasa hukum dengan surat pemberitahuan yang tegas soal KUHP baru yang akan diberlakukan. Ini saya tidak ada itu, berarti terjadi pelanggaran terhadap surat Kapolri, gitu. Menurut saya mah nggak bener itu. Tuh yang terakhirnya, karena itu
KUHP baru gitu kan, maka berlaku KUHP yang baru. Sementara saya dituduhkan gitu kan dengan KUHP yang lama. Jadi gugur dong gitu. Ya Allah, nah dengan 4 alasan hukum itu, maka saya tidak bersedia memberi keterangan apapun yang nanti risikonya, karena memang secara hukum saya yakin ini nggak benar gitu prosedurnya. Kalaupun sampai ke proses di kejaksaan, nanti ada penghentian penuntutan. Ada ya Bang itu mekanisme penghentian penuntutan, atau sampai ke nanti di pengadilan, kalaupun sampai ke pengadilan dipaksakan masuk, itu ada eksepsi gitu, dan eksepsi menyebabkan kita bisa dibebaskan. Gitu. Jadi percuma saja memproses yang khusus saya gitu. Tapi juga yang Bu Kurnia juga sama, dia sebagai advokat nggak boleh dilaporkan. Pak Rustam tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya betul. Jadi sama sebenarnya statusnya untuk ini gitu kan. Oh, yang di klaster pertama ini malah sebetulnya secara hukum peluang untuk bisa dibebaskan besar ya. Itu kan, kalaupun dipaksakan sampai ke kejaksaan dan ke pengadilan, itu bukti terjadi kriminalisasi. Gitu. Karena itu sudah main tabrak hukum namanya. Betul. Apa tanggapannya kemarin setelah Bang Rizal menjelaskan itu kepada penyidik, Bang? Ya dia nggak bisa apa-apa selain mengikuti saja kan, karena itu hak saya gitu kan, sebagai orang yang disidik mau menjawab mau tidak gitu kan, dan bahwa itu soal risiko ya masih tanggung masing-masing. Ya dia hanya menyatakan kalau dulu kok lancar katanya ya. Ya dulu gitu. Pas pemeriksaan pertama. Itu kan yang pertama kan waktu klarifikasi saya bilang. Waktu yang kedua udah tidak jawab lagi, karena saya ingin ditunjukkan dulu ijazah asli Jokowi. Tidak ditunjukkan, ya udah nggak jawab gitu. Waktu itu yang kedua. Yang pertama klarifikasi itu tidak pro justisia. Gitu ya, Mas, saya jawab itu semua gitu. Oke. Dan menariknya Bang Rizal, semakin berkembangnya waktu ini kan dinamika terus berkembang ya. Terakhir kemarin Bonatua Silalai mendapatkan salinan ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk mendaftar di KPU tahun 2014 dan tahun 2019. Ternyata hampir tidak ada perbedaan dengan ijazah yang beredar. Fotonya masih berkacamata, nama profesor yang bertanda tangan di situ sama, hampir sama semua di situ. Nah, melihat ini kira-kira dinamika ke depan akan seperti apa Bang Rizal? Ya, dinamika ke depan akan terus menuju ke proses terbuktinya palsu. Gitu. Kalau menurut saya yakin ini sejak awal ditutup-tutupi kan. Sekarang dibuka. Kenapa ditutup-tutupi? Something wrong kan, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu adalah yang janggal. Janggal pasti ada nggak benar. Nah, yang nggak benar ini sekarang terkuak gitu kan, melalui proses hukum juga kan. Bonatua Silalai itu kan proses hukum tuh KIP. Kan gitu, maka terkuaklah nanti ujungnya gitu kan, ini kan diteliti oleh kita semua kan, bener kok sama dengan yang dulu, sama ini, bahkan sekarang bisa teliti capnya siapa dekan yang mengesahkannya, makin terbuka kan, sampai kepada nanti pada waktu uji forensik mengenai jenis kertasnya, jenis tintanya, usia kertas dan sebagainya. Berantakan tuh kalau menurut saya mah. Ini mah proses menuju keberantakannya ijazah Jokowi. Jadi kebenaran akan menemukan jalannya. Gitu. Dan Bang Rizal, kalau kita lihat dinamika ya, kayaknya beberapa bulan yang lalu kan alot banget Bang Rizal. Bahkan cenderung dalam tanda kutip quote and quote Bang Roy Suryo CS ini hampir kalah dalam tanda kutip ya, dengan adanya konferensi pers dari Polda misalnya yang menyatakan bahwa ijazahnya identik. Kemudian apa yang dilakukan oleh TPUA dalam pelaporan ke Bareskrim, dan itu kemudian ditolak juga oleh Bareskrim. Ini kan seolah-olah hampir memupuskan harapan, dan akhir-akhir ini nampaknya ada harapan lagi nih. Apakah ini ada dinamika politik kekuasaan yang memang sudah jenuh terhadap ini, atau seperti apa Bang Rizal melihatnya? Ya sebetulnya yang dulu itu juga itu masih berbuntut
Oh, oke. Jadi walaupun dinyatakan bahwa itu identik selesai, kan kita melawan. Iya. Kan gitu, TPUA waktu itu ya, gitu kita melawan. Kemudian kita buat surat ke Propam, surat ke Irwasum. Iya, betul. Bahkan sampai terakhir Irwasum masih menjawab surat kita bahwa dia masih menunggu. Oh, masih menjawab terakhir. Masih menjawab. Jadi menunggu berita dari Bareskrim. Nanti akan diberitahukan kepada kita, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Berarti case-nya itu belum tertutup. Jadi gitu. sebenarnya Masih ada ini buntutnya. Jadi kalaupun kita masih mendesak-desak atau mengajukan lagi laporan-laporan kepada pihak Bareskrim, masih bisa ini untuk pihak Bareskrim gitu kan. Apakah nanti TPUA? Karena itu waktu itu saya kan yang ngajukan, Iya, termasuk betul. diantaranya, tapi sekarang kan sudah dipecat. Jadi pecat masih bisa nggak pakai TPUA ya gitu kan, atau pakai yang lain Iya, gitu kan, iya, atau iya. pribadi kan bisa sebagai pihak menanyakan lah ya. menanyakan, bahkan melaporkan lagi. Bisa, sedang kita nguji ini dengan KUHP baru. Betul. Ya kan apa? Kemarin soal pelaporan kita KUHP lama, sekarang ada KUHP baru, laporin lagi kan masih bisa mungkin gitu. Betul, ya. betul. Jadi upaya hukum itu masih bisa kita lakukan, belum tertutup. Belum tertutup ya, Pak. Ditambah dengan fenomena soal CLS ya kan di Solo, soal KIP sekarang. Itu kita gabungkan jadi satu fakta-fakta hukum baru benar. gitu kan, bisa jadi bukti-bukti baru. Pernyataan Dok Ova Emilia yang Pernyataan berbeda. Emilia yang beda-beda gitu kan. Jadi semua itu akan kita himpun semua untuk menjadi bahan. Bolehlah kita sekarang sebagai tersangka, tapi kita juga tahu posisi hukumnya, maka kita akan segera berupaya agar Jokowi yang jadi tersangka. Gitu. Ada momen balik ya, titik balik, serangan balik. Saya masih punya peluang atau punya harapan lah. Itu akan ada waktunya, momennya dengan bukti-bukti yang kita miliki untuk kemudian nanti ya siap untuk melakukan serangan balik, bahwa yang layak untuk jadi tersangka, terdakwa, bahkan terhukum Jokowi, bukan kita. Ini akan terus berjuang kita sampai sana, Bung Arif. Oke.